Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sejarah sebagai kisah. Tapi sebelum itu jangan lupa kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sejarah dapat diartikan mempelajari kisah dan pengalaman masa lampau. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, membaca dan mempelajari kisah sejarah sangat bermanfaat bagi kehidupan. Melalui kisah sejarah, kita dapat melihat gerak dinamis yang terjadi di bumi dengan manusia sebagai objeknya. Sejarah sebagai kisah dapat memberi contoh atau teladan bagi manusia dalam berpikir dan bertindak. Peristiwa pada masa lampau pada dasarnya telah lenyap di telan waktu. Sebenarnya yang tersisa tinggal cerita atau kisahnya saja. Karena yang namanya peristiwa itu hanya sekali terjadi, tapi kisahnya atau ceritanya lah yang dapat diulang-ulang. Melalui video dan teks, peristiwa masa lalu dapat dihadirkan kembali. Oleh karena itu, merupakan hasil penggambaran atau penuturan. Sejarah sebagai kisah memiliki sifat subjektif. Peristiwa yang sama jika dituturkan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan kisah atau cerita yang berbeda. Selain disebabkan perbedaan sumber, perbedaan penafsiran seseorang tentang suatu peristiwa turut menyebabkan perbedaan kisah atau cerita, sehingga menyebabkan cerita itu tidak apa adanya atau subjektif. Perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Faktor kepentingan. Sejarawan memiliki kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok saat menuturkan kisah sejarah. Kepentingan pribadi tersebut cenderung ditonjolkan saat sejarawan menulis biografi. 2. Faktor kelompok budaya. Setiap sejarawan memiliki latar belakang dan kelompok sosial. Perbedaan latar belakang dan kelompok sosial ini pun turut memberikan perbedaan dalam penulisan sejarah. 3. Faktor perbendaharaan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki sejarawan akan mempengaruhi kisah sejarah. Pengetahuan yang dimaksud meliputi pengetahuan fakta dan pengetahuan dari ilmu pengetahuan. 4. Faktor kemampuan berbahasa. Sumber dan data sejarah yang lengkap dapat tidak bermanfaat apabila gaya bahasa sejarawan sulit dimengerti. Sejarawan harus mampu merekonstruksi fakta sejarah dan menyusun dalam bentuk cerita sejarah yang mudah dipahami orang lain. Penulis sejarah atau sejarawan harus mampu menghidupkan masa lalu dalam cerita atau kisah yang ditulisnya. 5. Faktor nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimiliki sejarawan akan mempengaruhi penuturan sejarah. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, moral, etika, dan nasionalisme. Cerita sejarah tidak sama dengan dongeng atau novel. Cerita sejarah disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari metode ilmiah. Kisah sejarah selalu dimulai dari mencari jejak sejarah, menguji jejak tersebut dengan metode sejarah, menginterpretasikan fakta, dan menuliskan hasil interpretasi menjadi sebuah kisah yang menarik. Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa pada masa lalu yang diungkap kembali berdasarkan penafsiran atau interpretasi atau pemahaman sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis sejarah sebagai kisah. Sebagai sebuah kisah, cakupan penelitian dan penulisan sejarah cukup luas, kompleks, dan memiliki rentang waktu sangat panjang. Seorang sejarawan tidak mungkin menyajikan kisah sejarah secara keseluruhan. Penulis sejarah dapat menelitinya berdasarkan topik atau tema yang paling diminati atau ketersediaan sumber sejarah. Secara garis besar, jenis sejarah sebagai kisah dapat dibagi menurut subjeknya, yaitu sejarah lama dan sejarah baru. Beberapa tema yang menjadi kajian sejarah sebagai kisah adalah sebagai berikut. 1. Sejarah politik. Sejak awal perkembangan ilmu sejarah, bidang politik senantiasa menjadi fokus utama karena sejarah sering diungkap sebagai politik masa lampau. Aspek politik merupakan faktor penggerak yang mengubah perjalanan sejarah manusia. Penulis sejarah politik biasanya selalu menampilkan peran orang-orang besar
yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh cukup besar seperti raja, presiden, atau pejabat pemerintahan. Dalam sejarah politik, orang-orang besar tersebut dianggap kekuatan penting yang menentukan jalannya sejarah. Menurut Kuntowijoyo, sejarah politik dapat diidentikan dengan history of power. Secara politik tidak hanya menulis politik tetapi juga kekuasaan. Keuntungan yang dapat disimpulkan dari pernyataan Kuntowijoyo tersebut adalah ruang lingkup secara politik semakin luas. 2. Sejarah ekonomi. Kajian sejarah ekonomi mulai muncul saat Adam Smith menerbitkan buku berjudul Wealth of Nations pada tahun 1770. Kajian sejarah ekonomi terbagi menjadi dua jenis, yaitu kajian yang bersifat tematik dan paradigmatik. Kajian tematik menekankan aspek kegiatan ekonomi atau tema-tema ekonomi dalam sejarah. Adapun kajian paradigmatik menjadikan faktor ekonomi sebagai skema mental atau asas falsafah dalam mengkaji sejarah. Sejarah ekonomi menganalisis berbagai aspek atau bidang yang berkaitan dengan ilmu ekonomi seperti perniagaan, kuantitatif, dan komoditas. Selain itu, kajian sejarah ekonomi memiliki ciri penting yang membedakan dengan kajian sejarah lainnya, yaitu kemampuan membuat generalisasi atau kesimpulan, kemampuan menyusun data secara kuantitatif, kemampuan membuat kajian komparatif, dan kemampuan mengidentifikasi pola atau kecenderungan. Aktivitas manusia di bidang ekonomi menjadi fokus utama sejarah ekonomi. Dalam ilmu sejarah, kajian ekonomi dapat difokuskan pada periode kolonial karena periode tersebut memengaruhi perekonomian Indonesia pada periode selanjutnya. 3. Sejarah sosial. Kajian sejarah sosial dipelopori sejarawan Prancis beraliran analis yang bernama Lucien Febvre dan Max Breuer. Sementara itu, sejarawan Belanda P.J. Blok menyebut sejarah sosial sebagai the history of the people. Bahan kajian sejarah sosial meliputi pola-pola kebudayaan masyarakat, terutama yang menunjukkan aspek-aspek sosial di dalamnya. Cakupan sejarah sosial meliputi masalah yang berhubungan dengan perubahan sosial, perubahan tata nilai, agama, dan tradisi kebudayaan yang turut menyebabkan munculnya masalah sosial. Gerakan petani, buruh, mahasiswa, gerakan protes lainnya juga merupakan kajian sejarah sosial. Sejarah sosial memiliki hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi. Oleh karena itu, para sejarawan sering menyebutnya dengan kajian sejarah sosial ekonomi. Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa sejarah sosial muncul sebagai respon terhadap penulisan sejarah yang lebih menekankan pada pendekatan politik. Sejarah sosial berusaha mengangkat kisah orang-orang kecil dalam penulisan sejarah. Sejarah pemikiran. Sebagai makhluk hidup, kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari ide. Tekanan yang kuat pada ide akan menghasilkan aktivitas peristiwa sejarah. Menurut R.G. Collingwood, semua kajian sejarah merupakan sejarah pemikiran karena pemikiran hanya mungkin dilakukan oleh individu dan sejarawan hanya dapat merekonstruksi kembali pemikiran-pemikiran masa lalu. Sejarah pemikiran mencakup studi tentang pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah serta berpengaruh pemikiran tersebut pada masyarakat. Contoh tema sejarah pemikiran yang menarik adalah dampak dikeluarkannya manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia atau PI setelah berganti nama dari Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Gerakan perlawanan terhadap penjajah pun semakin gencar. Manifesto politik Perhimpunan Indonesia tahun 1925 dianggap sebagai peletak dasar-dasar nasionalisme Indonesia. 5. Sejarah kebudayaan. Sejarah selalu terkait dengan kebudayaan karena sejarah terjadi sebagai konsekuensi peran dan kiprah manusia di lingkungan kebudayaan.
Cakupan wilayah kajian sejarah kebudayaan sangat luas. Kajian sejarah kebudayaan bisa meliputi kebudayaan zaman batu dan logam, kebudayaan zaman kerajaan Hindu-Buddha, kebudayaan zaman Kesultanan Islam, kebudayaan zaman kolonialisme Barat, dan kebudayaan kontemporer. Kajian sejarah kebudayaan biasanya difokuskan pada kehidupan bangsawan lengkap dengan simbol dan statusnya. Contoh kajian sejarah kebudayaan antara lain tempat tinggal atau gaya arsitektur, kebiasaan makan, upacara tradisional, kepercayaan pada jimat, solidaritas, kesenian dan hiburan, serta model pakaian. 6. Sejarah kota. Kota merupakan wadah dan wajah masyarakat yang akan terus bertahan dan dipertahankan. Sejarah perkotaan atau urban history pada dasarnya merupakan kajian sejarah yang mencoba menjawab beberapa pertanyaan dasar mengenai kehidupan masyarakat perkotaan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Oleh karena itu, kajian sejarah kota biasanya dilakukan oleh sejarawan, arsitek, ahli geografi, perencana tata kota, atau kritikus sastra. Semua ahli tersebut dapat disebut ahli sejarah perkotaan. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dengan mengkaji sejarah perkotaan. Salah satu contoh kajian sejarah perkotaan adalah Kota Semarang. Sejarawan kolonial menyebut Semarang sebagai kota Tionghoa. Sebutan ini muncul karena Semarang memiliki identitas Tionghoa yang cukup kuat. Kuatnya pengaruh Tionghoa dibuktikan dengan banyaknya foto yang menggambarkan aktivitas masyarakat Tionghoa di Semarang pada masa kolonial Belanda. 7. Sejarah keluarga. Keluarga merupakan objek penelitian sejarah yang menarik. Keluarga merupakan unit kecil masyarakat yang dapat dilihat secara sosiologis dan antropologis. Secara sosiologis, keluarga merupakan sebuah struktur yang dapat berubah sehingga dapat dilihat sebagai unit sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara antropologis, dalam keluarga terdapat aspek-aspek budaya, sistem nilai, serta norma-norma yang berlaku dalam keluarga tersebut. Sebagai contoh, internalisasi nilai-nilai keluarga santri akan berbeda dengan keluarga bukan dari kalangan santri. Asal-usul sebuah kerajaan dapat berkaitan dengan keberadaan sebuah keluarga yang menjadi penguasa pertama kerajaan tersebut. Sejarah kerajaan Singosari dan Majapahit tentu tidak dapat dipisahkan dari peranan Ken Arok. Pada zaman kerajaan, munculnya sebuah desa atau komunitas tidak terlepas dari asal-usul sebuah keluarga. Misalnya, seorang ulama diberi tanah perdikan oleh raja untuk mengembangkan pusat penyebaran Islam. Dari keluarga ulama itulah perkembangan sebuah kawasan perdikan dalam kehidupan masyarakat Jawa dikenal adanya cikal bakal atau canggah yang berarti orang pertama yang mendirikan desa. 8. Sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan bagian dari metode penelitian sejarah yang memiliki ciri khas pada teknik pengumpulan sumber sejarah. Pengumpulan sumber pada sejarah lisan diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku atau saksi sejarah. Saksi sejarah adalah orang-orang yang pernah hidup pada zaman yang sedang diteliti oleh sejarawan. Saksi sejarah harus benar-benar mengetahui dan mengikuti kejadian masa lampau tersebut untuk diceritakan kembali dengan penuh rasa tanggung jawab. Sejarah lisan bersifat melengkapi data-data tertulis. Kajian sejarah lisan sangat bermanfaat bagi peristiwa kontemporer, mengingat pelaku dan saksi sejarahnya masih hidup. Sejarah lisan sering dikenal dengan nama oral history. Oke, terima kasih untuk hari ini, dan jangan lupa sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, tolong share, like, dan subscribe ya.